Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengelola kelas di dalam Trello agar bisa memiliki kesinambungan antara pertemuan yang satu dengan pertemuan yang lainnya, dan diharapkan dengan rumus nanti yang akan diterapkan ini bisa membuat siswa atau peserta didik kita menjadi semakin lebih paham dengan materi yang disampaikan. Ada salah satu rumus yang dinamakan dengan rumus pedati. Ini ditemukan oleh Pak Uwais Khairuman. Beliau juga sebagai inspirasi saya dalam membuat Trello. Jadi dalam rumus pedati ini ada singkatannya. Jadi pedati itu ada pelajari, dalami, terapkan, dan evaluasi. Ya, untuk pelajari, hal yang pertama dilakukan di dalam Trello tentunya harus bisa memberikan bahan ajar atau materi yang memang harus dipelajari oleh siswa. Ya, setelah itu masuk ke rumus yang kedua, dalami. Jadi harus ada forum diskusi sehingga pengajar atau pendidik yang membuat Trello-nya harus mengasuh diskusinya di situ terkait materi yang sudah disampaikan di pelajari di sini. Setelah dalami, masuk ke terapkan, memberikan tugas terkait materi. Berarti mulai menerapkan dari pemahaman yang sudah dipahami oleh siswanya. Dan yang terakhir, evaluasi. Memberikan kuis atau soal evaluasi terkait materi yang sudah diberikan. Nah, jadi ini adalah rumus yang satu kesatuan utuh terkait dalam topik yang sama ya tentunya. Dan apakah pedati ini diterapkannya dalam satu pertemuan? Apakah pedati ini ada di beberapa pertemuan, misalnya pelajari di pertemuan pertama, dalami pertemuan kedua, terapkan pertemuan 3, evaluasi pertemuan 4. Terkait letak pedati ini ada di mana itu tinggal dikreasikan saja dan dimodifikasi oleh Anda masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan alokasi waktu yang disediakan ya. Dalam hal ini saya akan contohkan Trello yang saya buat. Nah, ini adalah Trello yang saya buat. Saya juga menerapkan rumus pedati di sini, dan Trello ini hanya sebagai sampel saja, sebagai sampel untuk semakin mengontraskan di mana letak pedati yang saya maksud. Jadi di sini saya hanya mencantumkan beberapa pertemuan. Nah, pedati yang saya terapkan di sini diterapkan satu pedatinya itu ada di 4 pertemuan. Jadi pertemuan pertama adalah pelajari, pertemuan kedua adalah dalami, pertemuan ketiga adalah terapkan, dan pertemuan terakhir adalah evaluasi. Mari kita lihat di sini. Nah, ini list yang pertama, pertemuan 1. List yang kedua bukan pertemuan kedua, tapi pertemuan kelima. Dan list yang ketiga adalah pertemuan ke-9. Nah, apa nih maksudnya? Pertemuan 1 ini adalah dalami terlebih dahulu, di mana dalam list pertemuan 1 ada card materi yang isinya kalau kita lihat ada PowerPoint atau PDF yang sudah di-upload. Dan di card yang kedua ini ada video dari YouTube saya sendiri. Kalau diklik nanti akan diarahkan ke YouTube saya yang menjelaskan materi. Nah, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah ini salah satu contoh. Dua istilah ini menjadi... Nah, berarti ini masuk ke dalami untuk materi sel tumbuhan, materi yang pertama. Pertemuan keduanya ada di mana? Pertemuan keduanya masuk di forum diskusi. Nah, di sini ada pertemuan 2. Di sini saya mempersilahkan siswa saya berdiskusi di dalam card pertemuan 2 ini. Ya, di dalam sini nanti akan ada diskusi di komentar-komentarnya dan seterusnya. Dalam hal ini memang tidak ada aktivitas karena ini hanya sampel Trello yang saya buat saja ya. Nanti akan saya berikan contoh forum diskusi seperti apa yang terjadi pada kelas Trello saya yang sesungguhnya. Nah, jadi di sini pertemuan 2 untuk tempat diskusi. Berarti di sini adalah dalami ya, kita mengasuh diskusinya. Kalau pertemuan ketiga saya masuk ke terapkan. Nah, di sini sudah dikasih tugas. Ini pertemuan 3 nih. Tugas ke-1 membuat peta konsep sel tumbuhan. Berarti ini masih terkait materi yang sama. Di sini misalnya ada Derry yang belum mengumpulkan, Yana belum mengumpulkan, dan seterusnya. Ini hanya sebagai contoh. Ya, berarti di sini sudah masuk rumus yang ketiga, yaitu terapkan, memberikan tugas. Dan rumus yang terakhir, evaluasi, itu ada di pertemuan ke-4. Ini saya berikan soal evaluasi terkait sel tumbuhan, yaitu masih materi yang sama. Soalnya bisa dibuat dalam bentuk PDF seperti ini. Nah, ini kalau diklik dengan secara otomatis langsung mendownload ya, seperti itu.
Oke, nah ini ada tugasnya, ada soal-soalnya, dan seterusnya ke bawah. Seperti apa, nanti bisa dicek oleh siswanya dan dikerjakan. Seperti itu ya. Jadi ini pertemuan 4, lalu pertemuan kelimanya balik lagi ke pedati yang pertama, karena masuk ke konsep yang berbeda yaitu jaringan tumbuhan. Nah ini pertemuan 5, berarti dalami untuk materi yang kedua. Pertemuan 6-nya balik lagi, maksudnya ini pelajari yang kedua ya. Nah ini dalami yang kedua untuk materi yang berbeda lagi. Untuk terapkannya ada di sini, untuk evaluasinya ada di sini. Nanti balik lagi ke pertemuan ke-9, ini adalah pelajari yang ketiga ya, untuk materi yang ketiga. Ini juga dalami untuk materi yang ketiga, kemudian terapkan untuk materi yang ketiga, yang terakhir adalah evaluasi untuk materi yang ketiga. Jadi sistemnya looping. Dia akan berputar terus seperti itu ya. Nah ini saya gunakan rumus pedati ini agar siswa setiap pertemuannya semakin diperkuat dengan konsep yang sama. Tapi tergantung kebutuhan dari Anda masing-masing, apakah pedatinya mau di beberapa pertemuan saja, misalkan pertemuan pertama adalah pelajari dan dalami, pertemuan kedua adalah terapkan dan evaluasi, boleh seperti itu, atau diskaliguskan dalam satu pertemuan juga tidak apa-apa, atau terapkannya bisa di luar pertemuan, karena terapkan itu memberi tugas, berarti bisa di rumah masing-masing tanpa masuk ke agenda pertemuan kelas, itu juga bisa dilakukan. Intinya, untuk saya pribadi, harus ada rumus pelajari, dalami, terapkan, dan evaluasi dengan tujuan untuk menguatkan pemahaman konsep siswa terkait materi yang kita sampaikan. Ya, itu saja mungkin untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.